Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam sebuah kota yang dipenuhi ancaman dan ketidakadilan, Tejo, seorang pedagang bakso sederhana, menemukan keberanian yang terpendam dalam dirinya setelah menghadapi preman yang mengganggu kehidupannya. Ketika ia terpaksa memilih antara hidup dalam ketakutan atau melawan, Tejo memulai perjalanan yang mengubah hidupnya, menjadikannya bukan hanya seorang penjual makanan, tetapi juga pejuang keadilan yang siap melindungi komunitasnya. Ikuti kisah inspiratif ini dan saksikan bagaimana keberanian dapat mengubah segalanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan Tejo dan tantangan yang akan ia hadapi. Di sebuah sudut kota yang ramai, Tejo, seorang pedagang bakso, membuka lapaknya dengan penuh semangat. Pagi itu, sinar matahari mulai menyinari jalanan, dan suara riuh kendaraan serta langkah kaki orang-orang yang bergegas menuju tempat kerja mengisi udara. Tejo menyiapkan semua bahan bakso dengan teliti, mulai dari daging yang segar hingga bumbu rahasia yang membuat baksonya terkenal di kalangan warga. Aroma kaldu yang mendidih mulai menyebar, menarik perhatian banyak orang yang melintas. Sambil menunggu pelanggan, Tejo mengamati sekelilingnya. Ia melihat anak-anak berlarian menuju lapaknya, wajah mereka ceria dan penuh harapan. Tejo tersenyum melihat mereka, karena ia tahu betapa mereka menyukai bakso buatannya. Setiap kali anak-anak itu datang, mereka selalu memesan bakso dengan tambahan mie dan sambal pedas. Tejo merasa bangga bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka melalui makanan yang ia jual. Ketika pelanggan mulai berdatangan, Tejo melayani mereka dengan ramah. Ia mengingat nama-nama pelanggan tetapnya dan selalu menyapa mereka dengan hangat. "Selamat pagi, Bu Siti. Mau bakso spesial hari ini?" tanyanya kepada seorang ibu yang datang dengan anaknya. Ibu Siti tersenyum dan mengangguk. "Iya, Tejo. Bakso kamu selalu yang terbaik." Tejo merasa senang mendengar pujian itu, dan ia berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap mangkuk bakso yang ia sajikan. Namun, di sudut matanya, Tejo melihat sekelompok preman yang mengawasi dari jauh. Mereka berdiri dengan sikap angkuh, mengenakan jaket kulit dan tatapan tajam. Tejo merasakan ketegangan di udara, tetapi ia berusaha untuk tidak memikirkan mereka. Ia tahu bahwa preman-preman itu sering memalak pedagang kecil di sekitar, dan ia berdoa agar mereka tidak mengganggu lapaknya hari itu. Meskipun demikian, bayangan ancaman itu terus menghantuinya. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, Tejo berusaha fokus pada pekerjaannya. Ia melayani pelanggan dengan sepenuh hati, tetapi rasa cemas tentang preman-preman itu terus mengganggu pikirannya. Apa yang akan terjadi jika mereka datang? Pikirnya. Namun, ia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Tejo melanjutkan hari itu, berharap bisa menjual bakso sebanyak mungkin dan memberikan kebahagiaan kepada pelanggannya, meskipun ancaman dari preman itu semakin mendekat. Hari itu, suasana di lapak Tejo tampak cerah dan ramai. Pelanggan berdatangan silih berganti,
menikmati bakso yang hangat dan lezat. Tejo merasa puas melihat senyum di wajah mereka, terutama anak-anak yang berlarian dengan semangkuk bakso di tangan. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang ancaman mulai mengintai. Tejo merasakan ketegangan di udara ketika sekelompok preman mendekati lapaknya. Ketika mereka semakin dekat, Tejo bisa melihat jelas wajah-wajah garang mereka. Pemimpin kelompok itu, Rudy, adalah sosok yang paling menonjol. Dengan tatapan tajam dan senyum sinis, Rudy menghampiri Tejo. "Hei, Pak. Kami butuh uang untuk keamanan. Berikan kami upeti setiap minggu, atau kami akan membuat masalah untukmu," katanya dengan suara mengancam. Suasana di sekitar lapak seketika menjadi tegang, dan pelanggan yang tadinya ramai mulai menjauh, merasakan aura negatif yang ditimbulkan oleh kehadiran preman itu. Tejo merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa melawan mereka secara fisik bukanlah pilihan yang bijak. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Tapi saya hanya pedagang kecil, Pak. Saya tidak punya banyak uang." Ia berusaha menunjukkan ketulusan, berharap bisa menghindari konflik. Namun, Rudy hanya tertawa sinis, seolah tidak terpengaruh oleh kata-kata Tejo. "Jangan coba-coba berbohong, Pak. Kami tahu semua pedagang di sini. Jika kamu tidak mau membayar, kami akan membuat hidupmu sulit," ancam Rudy sambil melangkah lebih dekat. Tejo merasa terjepit, dan dalam hatinya, ia berdoa agar situasi ini segera berakhir. Ia melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang berani membantu, tetapi semua orang tampak enggan untuk terlibat. Dengan berat hati, Tejo akhirnya mengambil dompetnya dan memberikan sejumlah uang kepada Rudy. "Ini semua yang saya punya untuk minggu ini. Tolong jangan ganggu saya lagi," katanya, suaranya hampir tak terdengar. Rudy menerima uang itu dengan senyum puas, seolah merasa telah memenangkan pertarungan. "Bagus, Pak. Ingat, ini hanya permulaan. Kami akan kembali minggu depan," ujarnya sambil melangkah pergi bersama anak buahnya. Setelah mereka pergi, Tejo merasa hancur. Ia menatap uang yang baru saja ia berikan, merasa seolah telah menyerahkan sebagian dari mimpinya. Pelanggan yang tersisa mulai kembali, tetapi suasana hati Tejo sudah berubah. Ia merasa tidak nyaman dan tertekan, seolah ada beban berat yang menggelayuti pikirannya. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya, merasa putus asa. Hari-hari berikutnya, Tejo berusaha untuk tetap berjualan seperti biasa, tetapi ketakutan akan kedatangan preman itu terus menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil, di mana ia harus membayar untuk keamanan yang seharusnya menjadi haknya. Setiap kali mendengar suara langkah kaki mendekat, jantungnya berdegup kencang, berharap itu bukan mereka. Malam harinya, saat Tejo menutup lapaknya, ia merenungkan apa yang terjadi. Ia merasa marah dan frustrasi, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lemah. "Apakah aku harus terus hidup dalam ketakutan seperti ini?" tanyanya dalam hati. Tejo tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menyerah. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko yang lebih besar. Setelah insiden pemalakan pertama, kehidupan Tejo tidak pernah sama lagi. Meskipun ia berusaha untuk melanjutkan rutinitasnya sebagai pedagang bakso, ketakutan akan kedatangan preman-preman itu terus menghantuinya. Setiap pagi, saat membuka lapak, ia selalu memeriksa sekelilingnya dengan waspada, berharap tidak melihat sosok-sosok yang mengancam itu. Namun, rasa cemas itu tidak pernah hilang, dan setiap kali ada suara gaduh di sekitar, jantungnya berdegup kencang. Hari demi hari berlalu, dan preman itu semakin berani.
Mereka tidak hanya meminta uang, tetapi juga mulai merusak dagangan Tejo. Suatu sore, saat Tejo sedang melayani pelanggan, Rudy dan anak buahnya muncul lagi. Kali ini, mereka tidak hanya meminta upeti, tetapi juga mengganggu pelanggan yang sedang menikmati bakso. "Hei, kalian semua! Kenapa kalian makan di sini? Ini wilayah kami!" teriak Rudy, membuat suasana menjadi tegang. Tejo merasa marah melihat perlakuan preman itu terhadap pelanggannya. "Tolong, jangan ganggu mereka. Mereka hanya ingin menikmati makanan," serunya, berusaha melindungi pelanggan. Namun, Rudy hanya tertawa sinis. "Kau pikir kau bisa melindungi mereka? Jika kau tidak mau membayar, kami akan membuat masalah untukmu dan semua orang di sini," ancamnya, sambil mengacungkan tangan seolah menunjukkan kekuasaan. Setelah preman itu pergi, Tejo merasa hancur. Ia melihat pelanggan-pelanggannya yang ketakutan dan berusaha untuk menenangkan mereka. "Maafkan saya, semuanya. Saya akan berusaha agar tidak ada yang mengganggu kalian lagi," ujarnya, meskipun dalam hatinya ia merasa putus asa. Pelanggan-pelanggannya mulai pergi satu persatu, meninggalkan lapak Tejo yang sepi dan sunyi. Malam itu, Tejo pulang dengan perasaan berat. Ia merenungkan apa yang terjadi di lapaknya. "Apakah aku harus terus hidup dalam ketakutan seperti ini?" pikirnya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil, di mana ia harus membayar untuk keamanan yang seharusnya menjadi haknya. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan preman itu muncul, mengingatkannya akan ancaman yang selalu mengintai. Keesokan harinya, Tejo berusaha untuk tetap optimis. Ia membuka lapaknya dengan harapan bahwa hari ini akan lebih baik. Namun, harapannya sirna ketika ia melihat Rudy dan anak buahnya mendekat lagi. Mereka tampak lebih agresif, dan Tejo merasakan ketegangan di udara. "Kami kembali, Pak. Kami ingin semua uangmu hari ini," teriak Rudy, membuat semua pelanggan yang ada di lapak Tejo terdiam. Tejo merasa marah dan frustrasi. "Saya sudah memberikan uang kepada kalian. Kenapa kalian masih mengganggu saya?" tanyanya, suaranya bergetar. Rudy hanya tersenyum sinis, "Karena kami bisa, dan kami akan terus melakukannya. Jika kau tidak mau membayar, kami akan merusak semua daganganmu." Ancaman itu membuat Tejo merasa terpojok, dan ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Setelah preman itu pergi, Tejo duduk di bangkunya, merasa putus asa. Ia melihat bakso yang tersisa dan merasa seolah semua usaha dan kerja kerasnya sia-sia. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dalam hati. Ia tahu bahwa jika ia terus menyerah, hidupnya akan semakin menderita. Dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya, Tejo berjanji untuk tidak membiarkan preman itu menguasai hidupnya. Ia harus menemukan cara untuk melawan, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko yang lebih besar. Malam itu, setelah hari yang melelahkan dan penuh tekanan, Tejo duduk di teras rumahnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Suara bising dari jalanan yang ramai di luar tidak bisa mengalihkan pikirannya dari ancaman yang terus menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan kekalahan, dan rasa putus asa mulai menggerogoti semangatnya. "Apakah aku akan terus hidup seperti ini?" pikirnya, merasakan beban berat di dadanya. Tejo teringat akan masa-masa ketika ia pertama kali membuka lapak bakso. Ia ingat betapa bahagianya ia saat melihat pelanggan menikmati makanan yang ia buat dengan penuh cinta. Namun, semua itu kini terasa jauh. Setiap kali ia melihat bakso yang ia jual, ia tidak hanya melihat makanan,
tetapi juga melihat perjuangan dan ketidakadilan yang harus ia hadapi. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, gumamnya, bertekad untuk mengubah nasibnya. Dalam keheningan malam, Tejo mulai merenungkan pelatihan yang pernah ia jalani sebelum menyamar sebagai pedagang bakso. Ia teringat akan semua teknik bertarung yang diajarkan kepadanya, bagaimana cara melawan dan melindungi diri. Aku tidak hanya pedagang bakso. Aku punya kemampuan untuk melawan, pikirnya, semangatnya mulai bangkit. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik ketakutan. Dengan tekad yang baru, Tejo memutuskan untuk mempersiapkan diri. Ia mengambil beberapa alat yang ada di dapurnya, seperti pisau dan panci, dan mulai berlatih gerakan-gerakan yang pernah ia pelajari. Setiap gerakan yang ia lakukan mengingatkannya pada kekuatan yang ia miliki. Ia berlatih hingga larut malam, merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Jika mereka datang lagi, aku akan siap, ujarnya dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, saat membuka lapak, Tejo merasa lebih percaya diri. Ia menyapa pelanggan dengan senyuman, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa cemas. Namun, kali ini, ia tidak hanya berfokus pada penjualan bakso, tetapi juga pada kemungkinan kedatangan preman-preman itu. Ia bertekad untuk tidak membiarkan mereka menguasai hidupnya lagi. Hari ini, aku akan melawan, pikirnya, menyiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Saat siang menjelang, Tejo melihat sekelompok orang mendekat. Jantungnya berdegup kencang, tetapi kali ini ia tidak merasa takut. Ia mengenali sosok Rudi dan anak buahnya yang datang dengan sikap angkuh. Kami kembali, Pak. Kami ingin semua uangmu. Teriak Rudi dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini Tejo tidak mundur. Ia berdiri tegak, menatap Rudi dengan tatapan penuh keberanian. Ini sudah cukup, Rudi. Seru Tejo, suaranya tegas. Aku tidak akan membayar lagi. Jika kau ingin mengambil sesuatu dariku, kau harus melawanku terlebih dahulu. Suasana di sekitar lapak seketika menjadi tegang. Pelanggan yang sebelumnya takut kini mulai memperhatikan, terkejut melihat perubahan sikap Tejo. Rudi tampak terkejut, tetapi segera mengembalikan senyum sinisnya. Jadi, kau ingin melawan? Baiklah, kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya, tantang Rudi sambil melangkah maju. Tejo merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk menghadapi Rudi dan anak buahnya. Aku tidak akan mundur lagi, pikirnya, siap untuk melawan demi keadilan dan kebebasan yang selama ini ia impikan. Setelah pernyataan berani yang dilontarkan Tejo, suasana di lapak baksonya menjadi semakin tegang. Rudi dan anak buahnya menatapnya dengan sinis, seolah tidak percaya bahwa seorang pedagang kecil berani melawan mereka. Namun, di dalam hati Tejo, semangatnya berkobar. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dengan tekad yang bulat, ia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang sudah terlalu lama mengganggu kehidupannya. Tejo kembali ke dapur kecilnya, tempat di mana ia biasa menyiapkan bakso. Namun kali ini, ia tidak hanya memikirkan resep dan bumbu. Ia membuka lemari penyimpanan dan mengambil beberapa alat yang bisa ia gunakan untuk melawan. Pisau dapur yang tajam, panci besar, dan sendok kayu menjadi senjata improvisasi yang akan membantunya dalam pertarungan yang akan datang. Ia tahu bahwa meskipun alat-alat ini bukan senjata tradisional, tetapi dengan keterampilan dan keberaniannya, ia bisa menggunakannya dengan efektif. Sambil mempersiapkan alat-alatnya,
Tejo teringat akan pelatihan yang pernah ia jalani. Ia mengingat semua teknik bertarung yang diajarkan kepadanya, mulai dari cara menghindar hingga cara menyerang dengan cepat. Ia berlatih di dalam dapur, menggerakkan tubuhnya dengan lincah, berlatih menghindar dari serangan yang mungkin datang. Setiap gerakan yang ia lakukan mengingatkannya pada kekuatan yang ia miliki, dan ia merasa semakin percaya diri. Setelah berlatih selama beberapa jam, Tejo merasa lelah tetapi puas. Ia tahu bahwa ia harus tetap fokus dan tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan memikirkan semua yang telah terjadi. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, untuk pelangganku, dan untuk semua pedagang kecil yang tertekan oleh preman, pikirnya. Dengan semangat baru, ia bersiap untuk menghadapi Rudy dan anak buahnya. Ketika siang menjelang, Tejo kembali ke lapaknya. Ia melihat sekelompok pelanggan yang datang, tetapi kali ini ia tidak hanya berfokus pada mereka. Ia terus memantau sekeliling, menunggu kedatangan preman yang sudah menjadi ancaman baginya. Setiap kali mendengar suara langkah kaki, jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Hari ini, aku akan melawan, bisiknya pada diri sendiri, bertekad untuk tidak mundur. Akhirnya, saat matahari mulai condong ke barat, Tejo melihat Rudy dan anak buahnya mendekat lagi. Mereka tampak lebih percaya diri, seolah merasa bahwa Tejo tidak akan berani melawan. Namun, kali ini, Tejo sudah siap. Ia berdiri tegak di belakang meja baksonya, memegang panci dengan erat. Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu hidupku lagi. Teriaknya, suaranya penuh keberanian. Rudy terkejut mendengar seruan Tejo, tetapi segera mengembalikan senyum sinisnya. Kau pikir bisa melawan kami dengan alat-alat dapur itu? Kau benar-benar bodoh. Ejeknya, tetapi Tejo tidak terpengaruh. Ia tahu bahwa keberaniannya adalah senjata terkuat yang ia miliki. Aku mungkin hanya pedagang bakso, tetapi aku tidak akan membiarkan kalian merusak hidupku. Jawab Tejo, suaranya tegas dan penuh semangat. Dengan semangat yang membara, Tejo bersiap menghadapi Rudy dan anak buahnya. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang akan menentukan nasibnya. Jika aku kalah, aku akan kehilangan segalanya. Tetapi jika aku menang, aku akan mendapatkan kembali hidupku, pikirnya. Dengan tekad yang bulat, ia menunggu momen yang tepat untuk melawan, siap untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya dan melindungi semua yang ia cintai. Saat Rudy dan anak buahnya semakin mendekat, Tejo merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Ia berdiri tegak di belakang meja bakso, memegang panci dengan erat, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Rudy, dengan tatapan meremehkan, melangkah maju dan berkata, "Kau benar-benar ingin melawan, ya? Baiklah, kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya." Suara Rudy menggema di sekitar lapak, menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Tejo tidak menjawab, tetapi ia bisa merasakan ketegangan di udara. Pelanggan yang sebelumnya berani kini mulai mundur, menyaksikan pertarungan yang tak terduga ini. Tejo tahu bahwa ia harus menunjukkan keberaniannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pedagang kecil yang tertekan oleh preman-preman seperti Rudy. Aku tidak akan mundur. Serunya, suaranya penuh semangat. Rudy menggerakkan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. Dua orang preman melangkah maju, siap untuk menyerang. Tejo mengambil napas dalam-dalam, mengingat semua latihan yang telah ia lakukan. Ketika salah satu preman melancarkan serangan pertama, Tejo dengan cepat menghindar dan memukul panci ke arah wajahnya. Suara dentingan logam menggema, dan preman itu terhuyung mundur,
terkejut oleh serangan mendadak Tejo. Melihat temannya terjatuh, preman yang lain berusaha menyerang Tejo dari samping. Namun, Tejo sudah siap. Ia berputar dengan gesit, menggunakan sendok kayu yang ia pegang untuk memukul tangan preman itu, membuatnya kehilangan keseimbangan. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku," teriak Tejo, merasa semangatnya semakin membara. Pelanggan yang menyaksikan mulai bersorak, memberi dukungan kepada Tejo. Rudy, yang melihat anak buahnya terdesak, mulai merasa marah. "Kau hanya seorang pedagang bakso. Apa yang kau lakukan melawan kami?" teriaknya, tetapi Tejo tidak terpengaruh. Ia terus bergerak, menghindari serangan dan membalas dengan serangan yang cepat. Setiap gerakan yang ia lakukan dipenuhi dengan keberanian dan tekad untuk melindungi hidupnya. Ia merasa seolah semua pelatihan dan pengalaman yang ia miliki kini teruji. Pertarungan semakin sengit. Tejo berusaha untuk tetap fokus, meskipun kelelahan mulai terasa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Rudy dan anak buahnya menang. Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat panci dan mengarahkannya ke Rudy, yang kini maju untuk menyerang. Rudy terkejut dan terpaksa mundur, tetapi Tejo tidak memberi mereka kesempatan untuk regroup. Ia melanjutkan serangannya, menggunakan semua alat yang ada di sekitarnya. Sementara itu, pelanggan yang menyaksikan pertarungan mulai berani mendekat, memberikan dukungan kepada Tejo. "Ayo, Tejo! Kamu bisa!" teriak salah satu pelanggan setia. Suara sorakan itu memberi Tejo semangat tambahan. Ia merasa tidak sendirian dalam pertarungan ini. Dengan keberanian yang baru, ia melanjutkan serangannya, mengalahkan satu persatu preman yang mencoba mendekat. Rudy, yang semakin frustrasi, berusaha untuk menyerang Tejo secara langsung. Ia melangkah maju dengan niat untuk menghancurkan Tejo. Namun, Tejo sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia menghindar dan memukul panci ke arah Rudy, membuatnya terhuyung mundur. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Rudy. Ini adalah akhir dari semua ini," seru Tejo, suaranya penuh semangat. Akhirnya, setelah beberapa menit pertarungan yang sengit, Tejo berhasil melumpuhkan semua anak buah Rudy. Rudy, yang kini terpojok, mulai merasa ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa seorang pedagang bakso bisa melawannya dengan begitu gigih. "Apa yang kau lakukan? Ini tidak akan berakhir di sini," teriak Rudy, tetapi Tejo tidak terpengaruh oleh ancamannya. Dengan satu gerakan terakhir, Tejo mengangkat panci dan mengarahkannya ke Rudy. "Ini adalah untuk semua pedagang kecil yang telah kau aniaya," serunya, dan dengan itu, ia menuntaskan pertarungan yang tak terduga ini. Rudy terjatuh, dan suasana di sekitar lapak bakso menjadi hening. Tejo berdiri di tengah, napasnya terengah-engah, tetapi hatinya penuh dengan rasa kemenangan. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya dan membuktikan bahwa keberanian bisa mengalahkan ketakutan. Setelah pertarungan yang sengit, suasana di lapak bakso Tejo terasa hening. Pelanggan yang sebelumnya ketakutan kini mulai mendekat, melihat dengan penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Tejo berdiri di tengah, napasnya terengah-engah, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa kemenangan. Ia tidak hanya berhasil melawan preman-preman itu, tetapi juga menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia memiliki kekuatan yang selama ini tersembunyi. Rudy terjatuh di tanah, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan ketidakpercayaan. Tejo menatap Rudy yang tergeletak, merasakan campuran rasa puas dan empati. "Kau tidak perlu menjadi preman, Rudy. Ada cara lain untuk hidup," katanya, suaranya tegas tetapi penuh pengertian. Rudy hanya terdiam,
tidak bisa menjawab. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pedagang bakso bisa melawannya dengan begitu gigih. Tejo merasa bangga, bukan hanya karena ia menang, tetapi karena ia telah berdiri untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang selama ini tertekan. Pelanggan yang menyaksikan pertarungan itu mulai bersorak, memberikan dukungan kepada Tejo. "Kau hebat, Tejo. Kami bangga padamu," teriak salah satu pelanggan setia. Sorakan itu membuat Tejo merasa semakin kuat. Ia menyadari bahwa keberaniannya tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah ia telah menjadi simbol harapan bagi para pedagang kecil di sekitarnya. Namun, di balik rasa kemenangan itu, Tejo tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah mengalahkan Rudy dan anak buahnya, masih ada banyak preman lain di luar sana yang mungkin akan mencoba mengganggu hidupnya lagi. "Aku harus bersiap untuk apapun yang akan datang," pikirnya, bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya lagi. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk melindungi dirinya dan komunitasnya. Setelah beberapa saat, Tejo mulai membersihkan lapaknya, mengembalikan suasana yang semula ceria. Ia melayani pelanggan yang kini kembali dengan semangat baru. "Bakso spesial untuk semua orang hari ini," serunya sambil tersenyum lebar. Pelanggan yang sebelumnya ketakutan kini merasa lebih berani, dan mereka mulai berkumpul di sekitar lapaknya, berbagi cerita dan tawa. Tejo merasa bahagia melihat mereka kembali menikmati makanan yang ia buat. Di tengah keramaian itu, seorang pria berpakaian rapi muncul dari kerumunan. Tejo mengenalinya sebagai kepala intelijen di kota ini, yang selama ini mengawasi situasi di sekitarnya. "Bagus sekali, Tejo. Saya sudah melihat semua yang terjadi. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa," katanya dengan nada kagum. Tejo terkejut, tetapi juga merasa bangga. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan menarik perhatian orang-orang penting. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan," jawab Tejo, merasa rendah hati. Kepala intelijen itu tersenyum dan melanjutkan, "Kami sedang mencari seseorang yang berani melawan preman-preman ini. Anda telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kami ingin Anda bergabung dengan kami untuk membantu membersihkan kota dari kejahatan." Tawaran itu membuat Tejo terdiam sejenak, merenungkan apa yang ditawarkan kepadanya. Dengan semangat yang baru, Tejo merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk melanjutkan perjuangannya dengan cara yang lebih besar. "Saya siap untuk membantu," jawabnya dengan tegas. Ia menyadari bahwa kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya kini telah muncul, dan ia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan tekad yang bulat, Tejo bersiap untuk menghadapi tantangan baru, berkomitmen untuk melindungi komunitasnya dan membawa perubahan yang lebih baik bagi kota yang ia cintai. Setelah pertarungan yang mengubah hidupnya, Tejo merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya telah berubah. Pelanggan yang sebelumnya ketakutan kini berani mendekat, memberikan dukungan dan pujian atas keberaniannya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Tejo merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikannya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengalahkan Rudy dan anak buahnya, ancaman dari preman-preman lain masih ada. Dalam pikirannya, ia mulai merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika suasana di lapak bakso mulai kembali normal, kepala intelijen yang sebelumnya berbicara dengannya, Pak Arif, mendekat lagi. "Tejo, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan," katanya dengan nada serius. Tejo menatapnya, merasakan ketegangan di udara. "Apa itu, Pak?" tanyanya,
merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tawaran untuk bergabung dengan mereka. Pak Arif menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Selama ini, kami telah mengawasi situasi di kota ini, termasuk aktivitas preman yang meresahkan. Kami tahu bahwa Anda bukan hanya pedagang bakso biasa. Kami telah mendapatkan informasi bahwa Anda memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Tejo merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa identitasnya sebagai intel yang menyamar akan terungkap seperti ini. Anda adalah mantan anggota tim intelijen yang menyamar untuk menyelidiki jaringan kejahatan di kota ini, bukan? Pak Arif melanjutkan, menatap Tejo dengan serius. Tejo terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pak Arif. Ia tahu bahwa pelatihan dan pengalaman yang ia miliki sebelum menyamar sebagai pedagang bakso kini menjadi bagian dari dirinya yang tidak bisa diabaikan. Ya, itu benar, akhirnya Tejo mengakui, suaranya tenang tetapi penuh ketegasan. Selama ini, kami berharap Anda bisa membantu kami lebih banyak lagi, kata Pak Arif. Kami membutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti Anda untuk membantu membersihkan kota dari preman-preman yang meresahkan. Anda telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, dan kami percaya Anda bisa menjadi aset berharga bagi tim kami. Tejo merasa terharu mendengar pujian itu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bingung. Namun, saya juga merasa bingung, Pak. Saya sudah menjalani hidup sebagai pedagang bakso, dan saya tidak ingin kehilangan identitas itu, jawab Tejo, suaranya penuh keraguan. Pak Arif mengangguk, memahami perasaan Tejo. Kami tidak ingin Anda kehilangan siapa diri Anda. Anda bisa tetap menjadi Tejo, pedagang bakso yang dicintai masyarakat, tetapi dengan peran tambahan sebagai bagian dari tim kami. Anda bisa membantu melindungi komunitas Anda dari ancaman yang lebih besar. Tejo merenungkan tawaran itu. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah setelah pertarungan dengan Rudy. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Jika saya bisa membantu melindungi orang-orang yang saya cintai, maka saya akan melakukannya, pikirnya, merasa semangatnya kembali membara. Saya siap untuk bergabung, Pak. Saya ingin membantu membersihkan kota ini dari kejahatan. Dengan keputusan yang bulat, Tejo merasa bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya akan menjadi pedagang bakso, tetapi juga seorang pejuang keadilan yang siap melindungi komunitasnya. Dengan semangat baru, ia menatap masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan berkomitmen untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi kota yang ia cintai. Setelah mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, Tejo merasakan campuran antara kebingungan dan semangat. Tawaran Pak Arif untuk bergabung dengan tim intelijen membuatnya merenungkan kembali semua yang telah ia lalui. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya sebagai pedagang bakso akan membawanya ke titik di mana ia harus memilih antara menjalani kehidupan yang sederhana atau terlibat dalam perjuangan yang lebih besar. Apakah saya benar-benar siap untuk ini? Pikirnya, merasakan beban tanggung jawab yang baru. Pak Arif melihat keraguan di wajah Tejo dan berusaha meyakinkannya. Tejo, kami membutuhkan seseorang seperti Anda. Anda sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan melawan Rudy dan anak buahnya. Anda memiliki pengetahuan tentang lingkungan ini dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Itu adalah aset yang sangat berharga bagi kami. Suara Pak Arif penuh keyakinan, dan Tejo merasa terinspirasi oleh kata-katanya. Namun, saya khawatir tentang risiko yang akan saya hadapi, jawab Tejo, suaranya penuh keraguan. Saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang tenang sebagai pedagang bakso.
Jika saya terlibat dalam dunia intelijen, saya mungkin akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Tejo merasa cemas memikirkan kemungkinan yang akan datang, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan dorongan untuk melindungi komunitasnya dari ancaman yang lebih besar. Pak Arif mengangguk, memahami kekhawatiran Tejo. Saya mengerti, dan itu adalah hal yang wajar. Namun, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Kami akan bekerja sebagai tim, dan Anda akan mendapatkan dukungan dari kami. Anda tidak perlu menghadapi semua ini sendirian. Kata-kata Pak Arif memberikan sedikit ketenangan bagi Tejo, tetapi ia masih merasa ragu. Jika saya bergabung, apa yang harus saya lakukan? Tanya Tejo, mulai merasa tertarik dengan tawaran itu. Kami akan memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan Anda. Anda akan belajar cara mengumpulkan informasi, berkomunikasi dengan sumber, dan melindungi diri Anda dalam situasi berbahaya, jelas Pak Arif. Dengan keterampilan itu, Anda akan dapat membantu kami dalam misi untuk membersihkan kota dari preman-preman yang meresahkan. Tejo mulai membayangkan dirinya dalam peran baru itu. Ia membayangkan bagaimana ia bisa menggunakan pengetahuannya tentang lingkungan dan masyarakat untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Saya ingin melindungi mereka, bukan hanya dari preman, tetapi juga dari ketidakadilan yang mereka hadapi, pikirnya, merasakan semangatnya kembali membara. Jika saya bisa melakukan itu, maka saya akan merasa hidup saya memiliki arti. Jadi, apa keputusan Anda, Tejo? Tanya Pak Arif, menatapnya dengan penuh harapan. Tejo merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Dengan tekad yang bulat, ia menjawab, "Saya siap untuk bergabung. Saya ingin membantu membersihkan kota ini dari kejahatan dan melindungi orang-orang yang saya cintai." Dengan keputusan itu, Tejo merasa seolah-olah ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya akan menjadi pedagang bakso, tetapi juga seorang pejuang keadilan yang siap menghadapi tantangan baru. Dengan semangat yang membara, ia menatap masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menjalani peran barunya dan berkomitmen untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi kota yang ia cintai. Setelah membuat keputusan untuk bergabung dengan tim intelijen, Tejo merasakan semangat yang baru mengalir dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya seorang pedagang bakso yang berjuang melawan preman, tetapi kini ia memiliki tujuan yang lebih besar, melindungi komunitasnya dan membantu membersihkan kota dari kejahatan. Dengan tekad yang bulat, ia mulai menjalani pelatihan yang diberikan oleh Pak Arif dan timnya. Setiap hari, ia belajar keterampilan baru, mulai dari teknik pengumpulan informasi hingga cara berkomunikasi dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Selama pelatihan, Tejo juga belajar untuk mengatasi ketakutannya. Ia berlatih menghadapi situasi berbahaya dan mengasah instingnya untuk bertindak cepat. Meskipun awalnya sulit, ia merasa semakin percaya diri seiring berjalannya waktu. Ia menyadari bahwa keberanian yang ia tunjukkan saat melawan Rudy bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari dirinya yang selama ini terpendam. Dengan setiap latihan, ia semakin memahami bahwa ia memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Setelah beberapa bulan pelatihan, Tejo merasa siap untuk terjun langsung ke lapangan. Ia mulai terlibat dalam misi-misi kecil bersama timnya, mengumpulkan informasi tentang aktivitas preman di sekitar kota. Ia menggunakan koneksinya sebagai pedagang bakso untuk mendapatkan informasi yang berharga, dan masyarakat mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Tejo bukan hanya seorang penjual bakso, tetapi juga seorang pahlawan yang berjuang untuk keadilan. Dukungan dari pelanggan dan warga sekitar semakin menguatkan tekadnya untuk melanjutkan perjuangan ini. Suatu hari, saat Tejo sedang berjualan,
ia mendengar kabar bahwa sekelompok preman berencana untuk mengganggu pasar malam yang diadakan di dekat lapaknya. Tanpa ragu, ia segera menghubungi Pak Arif dan timnya. "Kita harus bertindak cepat sebelum mereka membuat masalah," ujarnya, merasa tanggung jawabnya semakin besar. Dengan bantuan tim intelijen, mereka berhasil menggagalkan rencana preman tersebut dan menjaga keamanan pasar malam. Masyarakat bersorak gembira, dan Tejo merasa bangga bisa berkontribusi dalam menjaga ketertiban. Dengan setiap langkah yang diambil, Tejo menyadari bahwa ia telah menemukan jalan baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia bertekad untuk terus melindungi komunitasnya dan membawa perubahan yang lebih baik bagi kota yang ia cintai. Tejo kini adalah simbol harapan dan keberanian, seorang pedagang bakso yang telah menjadi pejuang keadilan, siap menghadapi tantangan apapun demi masa depan yang lebih baik. Kisah Tejo mengajarkan kita bahwa keberanian dan keteguhan hati dapat mengubah hidup seseorang dan komunitas di sekitarnya. Dari seorang pedagang bakso yang hidup dalam ketakutan, Tejo bertransformasi menjadi pejuang keadilan yang berani melawan ketidakadilan dan ancaman. Perjuangannya menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk berdiri melawan penindasan, dan dengan dukungan komunitas, kita bisa menciptakan perubahan yang positif. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan dan berjuang demi kebaikan bersama. Jangan lewatkan kisah inspiratif lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Stay tuned untuk lebih banyak cerita yang menggugah semangat dan memberikan inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami.